Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawallah. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini Bu Mala akan menceritakan tentang beberapa keajaiban yang terjadi saat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu kita ingat kembali ya teman-teman, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal yang terlahir dari pasangan suami istri yang bernama Abdullah dan Siti Aminah. Pada saat kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat banyak sekali keajaiban, antara lain hancurnya pasukan bergajah Abrahah yang hendak menyerang Ka'bah oleh kawanan burung ababil yang membawa batu dari tanah-tanah yang membakar. Kemudian batu-batu itu ditimpakan dari atas ke kepala bala tentara Abrahah. Kedahsyatan peristiwa ini pun diabadikan dalam Quran surat Al-Fil ayat 1-5. Pada malam menjelang kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pintu-pintu surga dibuka lebar, sementara pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat. Ribuan malaikat turun ke bumi sehingga memenuhi seluruh gunung di Mekah. Bulan pun terbelah, bintang bersinar begitu terang, cahayanya memenuhi rumah Aminah. Tidak hanya itu, Aminah juga mengalami hal-hal yang luar biasa yang tidak masuk akal selama mengandung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan wanita-wanita hamil lainnya, Aminah tidak pernah merasakan sakit, letih, payah ataupun lesu ketika mengandung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab An-Ni'matul Kubro Alal A'lam dikisahkan banyak sekali kejadian mengagumkan dan menarik yang menimpa Aminah selama mengandung, terutama 12 hari sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam tanggal 1, Aminah mendapatkan kedamaian dan ketentraman dari Allah hingga beliau merasa begitu tenang dan damai. Pada malam kedua, Aminah menerima seruan berita dari Allah kalau ia akan segera mendapatkan anugerah yang agung dan mulia. Pada malam ketiga, lagi-lagi Aminah menerima pesan dari Allah bahwa ia sebentar lagi akan melahirkan Nabi yang paling agung dan paling mulia, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam keempat, suara zikir malaikat terdengar dengan jelas hingga ke telinga Aminah. Memasuki malam kelima, Aminah mimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, dan mimpi tersebut meminta Aminah untuk bergembira karena Aminah telah mengandung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam keenam, Aminah melihat cahaya memenuhi sudut-sudut alam semesta hingga tidak ada kegelapan padanya. Tidak lain ini untuk menyambut kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam ketujuh, melihat malaikat mendatangi rumahnya, mereka menyampaikan kabar gembira bahwa waktu kelahiran Rasulullah semakin dekat. Pada malam kedelapan, Aminah mendengar berita yang menyerukan kepada penghuni alam semesta untuk berbahagia karena kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah semakin dekat. Pada malam ke-9, Aminah begitu tenang dan damai. Tidak ada rasa susah, sedih sedikit pun padanya, karena Allah telah menganugerahkan Aminah kasih sayang yang begitu melimpah. Pada malam ke-10,
Aminah melihat kalau tanah Mina dan Thaif bergembira menyambut kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam ke-11, Aminah melihat seluruh penghuni langit senang menyambut detik-detik kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada puncaknya, yakni malam ke-12 Rabiul Awal, Aminah yang ada di dalam rumah melihat langit begitu cerah, tidak ada mendung sama sekali. Mulanya Aminah menangis terseduh-seduh karena pada malam itu ia sendirian di rumah. Abdul Muthalib sang kakek Rasulullah tengah bermunajat di Ka'bah. Namun kemudian Allah mengutus 4 wanita utama untuk menemani Aminah selama proses kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah Hawa istri Nabi Adam alaihi salam, Sarah istri Nabi Ibrahim alaihi salam, Asya binti Muzahim, dan Maryam binti Imran ibunda Nabi Isa alaihi salam. Setelah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak peristiwa tidak masuk akal juga terjadi, yakni arsy bergetar hebat, seluruh langit dipenuhi cahaya sehingga menjadi terang. Istana Kisra berguncang begitu hebat sehingga menyebabkan 14 balkonnya roboh. Api abadi yang disembah umat Majusi padam. Gereja di sekitar Gua Hiro roboh. Bahkan Ka'bah yang juga ikut bergetar selama 3 hari karena menyambut kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Nah teman-teman, itulah kisah keajaiban kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai rasa wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, marilah teman-teman kita bersama-sama membaca sholawat dan semoga kita semua mendapatkan syafaat di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah teman-teman, demikian cerita tentang keajaiban-keajaiban yang terjadi pada saat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, dan juga bisa menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.